Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya dan sahabat semuanya, kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita. Pada hari ini kita akan lanjutkan di kelas 6, tema 1, subtema 3, pelestarian hewan dan tumbuhan. Ada banyak jenis hewan yang hidup di dunia. Namun, karena beberapa di antaranya mulai langka, maka hewan-hewan tersebut dipelihara secara khusus di tempat-tempat yang khusus. Misalnya kebun binatang. Pernahkah kalian berkunjung ke kebun binatang? Nah, pastinya pernah ya. Di sana banyak sekali hewan-hewan yang dipelihara dan dirawat. Hewan apa sajakah yang kalian lewat di sana? Nah, betul ya, ada gajah, ada ikan misalkan di sana, ada kera, burung, dan sebagainya. Hewan-hewan itu dipelihara di sana tujuannya agar tetap lestari, agar tetap ada. Tidak hanya hewan yang harus dijaga kelestariannya, tumbuhan juga harus diselamatkan agar keadaan di bumi kita ini tetap asri, tetap nyaman ya. Semua kehidupan berjalan dengan baik ketika hewan ataupun tumbuhan masih lestari. Nah, baik, apa saja sebenarnya yang menjadi penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan? Beberapa penyebab kepunahan hewan ataupun tumbuhan diantaranya adalah sebagai berikut. Ini banyak penyebab ya yang bisa membuat hewan ataupun tumbuhan menjadi punah. Yang pertama ada perburuan liar. Nah, perburuan liar ini sangat banyak sekali dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua ada perdagangan liar, perdagangan gelap ya, hewan-hewan yang langka tadi diperdagangkan, diperjualbelikan secara liar, secara tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ada hewan-hewan yang dilarang untuk diperjualbelikan, ya itu tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan. Tapi ada juga orang yang tadi kurang bertanggung jawab, kurang peduli terhadap hewan dan tumbuhan, sehingga mereka melakukan jual beli di perdagangan liar seperti itu. Yang ketiga ada pembalakan liar. Jadi ada penebangan hutan secara liar. Hutan yang awalnya menjadi habitat hewan-hewan tertentu, ketika dibalak itu ditebang dengan tidak bertanggung jawab. Hutan-hutan semuanya dijadikan lahan-lahan yang baru seperti lahan pertanian ataupun lahan pertambangan. Itu menyebabkan habitat-habitat atau tempat tinggal hewan menjadi hilang. Ketika hutan hilang, nah kemana hewan-hewan itu pergi? Tentunya akan menyelamatkan diri. Tentunya hewan-hewan tersebut bisa saja ada yang hilang tempat tinggalnya ya ketika diadakan pembalakan liar. Ini juga yang menjadi penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan. Yang keempat adalah kebakaran hutan. Di Indonesia merupakan negara yang hutannya sangat luas ya di dunia ini. Tetapi kebakaran hutan menyebabkan tumbuhan ataupun hewan di sana bisa menjadi hilang, bisa menjadi mati, sehingga menyebabkan kepunahan. Yang kelima, yaitu pembangunan pemukiman penduduk. Jumlah penduduk yang semakin banyak, kebutuhan akan tempat tinggal pun meningkat, sehingga banyak daerah-daerah yang baru yang dijadikan sebagai pemukiman penduduk atau pemukiman masyarakat. Di lingkungan kita yang awalnya banyak sekali perkebunan, pesawahan, sekarang sudah berubah menjadi pemukiman penduduk berupa perumahan dan sebagainya. Ini juga menyebabkan habitat tumbuhan dan hewan itu menjadi
berkurang. Dan akibatnya hewan ataupun tumbuhan menjadi punah lama-kelamaan. Yang keenam adalah dianggap sebagai hama. Hewan banyak yang diburu karena dianggap sebagai pengganggu bagi pertanian di masyarakat, ya. Terutama daerah pertanian yang berada di lereng-lereng pegunungan. Nah, ketika hewan itu mencari makan dan masuk ke pertanian penduduk, lahan pertanian atau lahan perkebunan, maka hewan tersebut pasti akan ditangkap oleh penduduk di perkebunan tersebut. Sehingga karena dianggap mengganggu, nah dijadikan sebagai hama, ya, dianggap sebagai hama. Itu banyak sekali sekarang contohnya hewan-hewan yang mencari makan ke daerah perkebunan penduduk. Kenapa? Karena hutan tempat mereka tinggal semakin berkurang. Nah, ketika hewan tersebut masuk ke perkebunan penduduk, bukan tidak mungkin mereka akan mengganggu lahan pertanian tersebut dan dianggap sebagai hama oleh masyarakat. Nah, di sini kita lihat persebaran hewan langka yang ada di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Di sini di Pulau Sumatera ada namanya hewan beruang madu, ya. Ada harimau Sumatera, ada gajah. Nah, ini hewan-hewan langka yang ada di Pulau Sumatera. Di Pulau Jawa ada badak bercula satu, ada harimau Jawa, dan juga ada banteng. Nah, ini hewan-hewan yang langka yang ada di Pulau Jawa, bahkan sebagian hewan tersebut sudah mengalami kepunahan. Di Pulau Kalimantan ada orangutan yang jumlahnya saat ini semakin berkurang setiap tahunnya. Kenapa? Karena tadi hutan-hutan yang ada di Pulau Kalimantan jumlahnya semakin berkurang. Di Pulau Sulawesi ada hewan yang namanya babi rusa, anoa, dan burung maleo. Ini juga sama hewan-hewan yang dilindungi di Pulau Sulawesi. Di Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur ada hewan komodo. Di Pulau Papua, di Pulau Papua di sini ada hewan langka seperti burung cendrawasih, burung kakak tua, ada kuskus dan walabi. Ini sebagian hewan-hewan yang langka dan hampir punah yang ada di Indonesia. Nah, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia maupun secara umum makhluk Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa melestarikan, harus senantiasa menjaga kelestarian hewan-hewan tersebut agar bisa dilihat, ya, atau menjadi sebuah pelajaran dan pendidikan masih pada generasi yang akan datang. Karena menjaga hewan itu merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai umat manusia, ya. Nah, bagaimana usaha mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan agar hewan itu tetap lestari dan tidak cepat punah? Maka harus dicegah. Dengan cara apa? Yang pertama, ada pelestarian in situ. Apa itu pelestarian in situ? Itu pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Ya, di mana tempat tinggal hewan tersebut, disitulah hewan tersebut dipelihara dan dibiarkan hidup dengan alam mereka. Contohnya yang pertama, yang A, ada suaka alam. Suaka alam itu seperti cagar alam dan suaka marga satwa. Yang B, kawasan pelestarian alam. Taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Yang kedua, pelestarian ex situ, pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Ini pengertian dari pelestarian ex situ. Seperti apa contohnya? Ada yang pertama yaitu A, rehabilitasi. Yang B, penangkaran.
C. Budidaya tumbuhan. Ini contoh-contoh pelestarian ex situ. Jadi kalau ex situ itu hewan tersebut bukan tinggal di tempat tinggal aslinya seperti di hutan, tetapi dipindahkan ke suatu tempat yang mana tempat tersebut dikondisikan menjadi tempat tinggal mereka. Itu pelestarian ex situ. Seperti rehabilitasi, penangkaran, budidaya tumbuhan. Nah, ada juga misalkan seperti kebun binatang, itu juga sama pelestarian ex situ. Karena di kebun binatang itu di kebun binatang itu mereka tinggal bukan di tempat tinggal aslinya, tapi di hutan dipindahkan dan dikondisikan seperti tempat tinggal mereka. Nah, ini contohnya adalah contoh hewan langka komodo. Contoh tumbuhan langkanya bunga bangkai. Komodo dan bunga bangkai ini perlu usaha untuk mencegah dari kepunahan. Dilakukan dengan cara apa? Dengan cara pelestarian ex situ dan pelestarian in situ. Nah, bagaimana caranya? Dapat dilakukan dengan tadi. Kalau ex situ seperti penangkaran, gitu ya, rehabilitasi. Nah, kalau in situ ini suaka alam dan cagar alam. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita pada bagian berikutnya, yaitu sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita tahu bahwa nilai-nilai yang sudah kita pelajari sebelumnya ada 5 sila, dari sila pertama sampai sila kelima. Kita coba untuk menghubungkan nilai-nilai Pancasila pada kotak sebelah kiri. Kita akan hubungkan dengan mana sila Pancasila yang cocok dengan pengamalan Pancasila tersebut. Yang pertama, rajin membantu orang tua, memberi makan hewan peliharaan di rumah. Ini merupakan pengamalan sila yang lambangnya rantai. Ini sila yang kedua ya. Rajin membantu orang tua itu merupakan pengamalan sila yang kedua. Yang kedua, membersihkan kembali sisa-sisa sampah saat tamasya ke kebun binatang. Nah, ini juga pengamalan sila Pancasila. Itu sila yang ketiga ya, Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Yang selanjutnya adalah berdiskusi dan memutuskan untuk melakukan gotong royong, membersihkan kandang ayam, gotong royong ataupun berdiskusi. Ini merupakan pengamalan Pancasila yang dilambangkan dengan kepala banteng. Ini merupakan sila yang keempat. Nomor 4, memberi upah yang layak kepada karyawan di peternakan ayam. Ini merupakan pengamalan Pancasila yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Ini merupakan sila yang kelima. Yang terakhir, memberi kesempatan beribadah kepada karyawan peternakan ayam. Nah, ini merupakan pengamalan sila ke-1 yang dilambangkan dengan bintang. Nah, pengamalan-pengamalan ataupun nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan kita itu harus kita laksanakan agar kita hidup dengan tentram, nyaman, dan aman ya. Tidak ada persengketaan, tidak ada perselisihan di antara warga ataupun masyarakat. Nah, ketika kita membaca sebuah bacaan tentang suatu teks, maka kita harus memperhatikan. Kita juga bisa memberikan suatu kesimpulan terhadap teks yang kita baca. Kesimpulan yang baik yaitu kesimpulan yang berisi satu pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari bagian yang khusus ke bagian yang umum. Yang keempat, menggunakan kosakata yang baku.
5. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Ini adalah ciri-ciri kesimpulan ya. Kita juga bisa membuat kesimpulan dari suatu paragraf atau bacaan yang kita baca. Dengan memperhatikan apa? Memperhatikan ini. Pesan yang ingin disampaikan oleh kepada pembacanya seperti apa? Intisari dari tulisan itu apa? Dimulai dari yang khusus ke bagian umum, menggunakan kosakata yang baku dan pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok. Baik, itu materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.